Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana sudah sampai di halaman 73, yaitu pelajaran ke-6. Mari belajar surah Al-Qadar. Kita sudah sampai di surah Al-Qadar. Sebelum kita masuki pelajaran ini, mari hendaknya kita selalu membaca doa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca surah Al-Qadar. Mari kita baca surah Al-Qadar berikut dengan sungguh-sungguh. Awali dengan membaca basmalah, perhatikan bacaan dan panjang pendek ketika melafadzkannya. Mari dengarkan ya. Jadi saya membaca, kalian dengarkan, lalu kalian ikuti. Saya membaca, kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Nah, jadi ketika saya membaca, kalian membaca juga ya. Kalian membaca juga. Bagaimana tata cara membaca yang benar? Ada kadang yang za-nya dibaca ja, salah ya. Yang za itu gigi sama gigi ya. Za. Inna anzal ya. Bukan inna anjal ya. Bukan ina anjal, tapi ina anzal. Gigi sama gigi ditekan. Za. Nah, itu yang benar, ya. Itu yang benar. Kebanyakan orang, kalau orang Jakarta itu kebanyakan kalau za dibaca ja, ya. Ina anjal na, ya, pakai za, ya, za. Gigi sama gigi, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il, na'il, ain ya. Jangan sampai matla'il ya. Tapi matla'il, ain. Sebedakan cara membaca yang benar, harus dibedakan ya. Yang kedua adalah tuliskan kembali surah Al-Qadar pada kolom yang tersedia. Ini kalian, tugas kalian tulis kembali ya. Agar apa? Agar hafal. Kadang orang yang menulis kembali surah-surah itu kadang dia sambil ngebaca. Nah, kadang apa? Hafal. Yang B, mengartikan surah Al-Qadar. Sekarang tadi kita sudah membaca, lalu kita mengartikan.
bagaimana arti dalam kandungan ayat tersebut, surah tersebut. Jadi mari kita belajar. Bacalah surah Al-Qadar berulang-ulang sehingga lancar dan hafal. Perhatikan arti kosakata, yaitu mufradat yang terdapat dalam surah Al-Qadar berikut ini. Mari kita perhatikan. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, Lailatul Qadri, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Jadi sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Dan apakah kamu tahu, dan apakah kamu tahu ada yang lebih baik dari 1000 bulan? Nah, tanazzalul malaikatu, tanazzalu, turun, al malaikatu, malaikat, ar-ruhu, itu ruh, itu di sini ditafsir dalam tafsir yang artinya ialah malaikat Jibril. Bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhannya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, untuk mengatur segala urusan, salamun, kesejahteraan, hatta, sampai matla'il fajr, terbit fajar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya kalau disambung yaitu apa? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yang ketiga adalah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang keempat, pada malam itu turun para malaikat dan ruh, malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang kelima, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi pada malam Lailatul Qadar, bahwasannya disitulah diturunkan ayat Al-Quran, dan pada saat itulah malaikat-malaikat pada berturun, terlebih-lebih yaitu malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan sampai terbitnya fajar. Nah, terjadinya kapan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar banyak khilaf ulama, bahwasanya yang penting terjadinya pada bulan Ramadan dan pada malam keberapa. Kebanyakan dibilang dalam kitab bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu malam ganjil. Makanya banyak sekali di Indonesia ketika 10 terakhir di bulan Ramadan mengadakan tarawih berjamaah, yaitu pada malam ganjil. Ini tugas kalian adalah hafalin surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai akhir hayat, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini kalian hafalkan. Lalu setorkan pada kami melalui video. Nah, terus apa? Kita yang kecil adalah memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar terdiri dari 5 ayat. Kata Al-Qadar berarti kemuliaan. Surah Al-Qadar diturunkan sesuai surah Abasyah, dan merupakan urutan surah yang ke-97
dalam Al-Quran yang tergolong dalam surah Makkiyah. Nama Al-Qadar diambil dari ayat pertama. Pada bulan Ramadan ada dua peristiwa besar, yaitu nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Dijelaskan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada suatu malam pada tanggal 17 Ramadan yang dinamakan nuzulul Quran. Siapa yang tahu kapan terjadi Lailatul Qadar? Hanya Allah yang tahu kepada kapan turunnya Lailatul Qadar. Tapi diyakini para ulama Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang tadi sudah dibilang ya kan? Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang sering kita peringati sebagai malam nuzul Quran. Pada setiap tanggal 17 Ramadan, pernahkah kamu menghadiri acara peringatan nuzul Quran yang diadakan di masjid atau musola-musola di sekitar rumahmu? Mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Apa tujuannya? Allah menurunkan Al-Quran karena manusia memerlukan pegangan atau tuntunan yang dapat menjelaskan segala sesuatu yang sulit dipecahkan, baik yang berhubungan dengan agama, masalah dunia maupun masalah kehidupan akhirat. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 84 tahun. Maksudnya ibadah pada malam Lailatul Qadar nilainya sama dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan selama 84 tahun. Bagaimana caranya agar kamu mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah SAW memberi tuntunan kepada kita cara mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan melakukan i'tikaf di masjid. Apa yang dimaksud i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Apa yang dimaksud i'tikaf itu dengan melakukan i'tikaf di masjid. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid selama 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Selama i'tikaf dianjurkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan perbuatan baik lainnya. Selama itu pula kita menjauhi perbuatan tercela. Begitu mulianya malam Lailatul Qadar sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dan malaikat Jibril ke bumi. Mengapa Allah menurunkan malaikat? Mereka diturunkan ke bumi untuk mengatur segala urusan dan mendoakan setiap orang yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Pada malam itu juga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerahnya dan memberikan ampunan sepanjang malam sampai terbitnya fajar. Jadi malam Lailatul Qadar ini terjadi ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana pada saat itu banyak sekali manusia-manusia yang lalai, kebanyakan nggak terawih di malam 10 terakhir, awal bulan doang, awal 10 awal doang, rata-rata terawihnya pol. Ketika 10 terakhirnya malah bolong-bolong, padahal di situ ada malam Lailatul Qadar yang mana sampai dibilang 1000 bulan min alfi syahr, min alfi syahr itu 84 tahun bisa jadi, kita dianggap beribadah sampai 84 tahun, padahal usia rata-rata umatnya Nabi Muhammad SAW itu sampai 63 tahun saja, rata-rata. Kalau lebihnya alhamdulillah itu barokah,
ya, rata-rata ya. Makanya dalam 1000 bulan lah ini sama dengan pahalanya 84 tahun. Nah, ya. Dalam kesempatan ini kalau kita sudah tahu, hendaknya ketika di bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, amalkan dengan ibadah, jangan sampai dengan maksiat. Naudzubillah min zalik ya. Tauran lah, apalah ya, anak-anak sekalian, jangan sampai tauran di bulan Ramadan, jangan sampai tauran, apalagi terlebih dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Sholat malam ganjil ya, di mana-mana kan banyak, terutama di malam 27 terletak di Az-Zawiyah Pekojan. Di situ kalian laksanakan ikut ya khatamal Quran. Nah, adapun tugas kalian di halaman 80 ya. Di halaman 80 lengkapi ayat-ayat di bawah ini. Ini lengkapi oleh kalian 1 2 3 4 5. Susunlah kembali ayat-ayat di bawah ini menjadi susunan surah Al-Qadar yang benar. Susun kembali ya. Yang 80 ini susun kembali ya. Udah itu aja latihan kalian, tugas kalian di halaman 80 cukup sekian, dan hafalkan ya. Tugas kalian hafalkan dan mengisi yang di halaman 80 ya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.